Baru-baru ini publik dikagetkan dengan adanya temuan 12 truk gulungan pelapis kabel atau kulit kabel di dalam gorong-gorong atau saluran air di sekitar Istana Kepresidenan atau di sekitar Jalan Medan Merdeka, Jakarta. Rifai Pamone sudah berada di lokasi gorong-gorong yang tersumbat kabel. Rifai, bagaimana kondisi gorong-gorong saat ini? Apakah sudah bersih semuanya dari kulit kabel yang menghambat di sana? Pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hari ini tadi, petugas yang berjumlah sekitar 50 petugas sempat diistirahatkan. Namun baru saja sekitar 5 menit yang lalu, ada sekitar 20 petugas kemudian kembali berkumpul dan terkonsentrasi di sini, Robert. Mereka akan segera masuk ke dalam 2 titik gorong-gorong yang sudah terbuka sejak 1 minggu terakhir atau sejak 7 hari ini dan akan melakukan kembali pengerjaan hari ini untuk mengangkat sejumlah plat dari pembungkus kabel yang jumlahnya masih begitu banyak dan tadi diproyeksikan masih belum bisa ditentukan berapa hari pengerjaan ini akan selesai. Namun setidaknya beberapa petugas di sini pada saat masuk ke dalam dan mereka keluar hari ini menyatakan bahwa setidaknya masih membutuhkan setidaknya 4 sampai 5 kali red truck yang bisa datang di sini untuk mengisi lagi tumpukan bungkus kabel ini dan kemudian akan segera disingkirkan agar tidak menghalangi arus air di saluran drainase yang akan menuju ke salah satu titik anak sungai yang berada di Jalan Budi Kemuliaan. Karena di Jalan Medan Merdeka Selatan menuju ke Medan Merdeka Barat, di sana ada Istana Merdeka. Ini merupakan ring 1. Apabila terjadi genangan pada saat hujan tentunya akan sangat mengganggu jalannya arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat di sini. Ini juga menimbulkan kecurigaan dan juga kejanggalan bagaimana sebenarnya pola yang bisa dilakukan sehingga banyaknya tumpukan yang berada di gorong-gorong atau di saluran seperti ini. Nanti di segmen terakhir kami akan berupaya menghadirkan Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta dan sejumlah pihak yang ada di sini. Kami juga melihat ada Lurah Gambir yang berada di sini. Nanti akan coba kita tanyakan apa sebenarnya yang terjadi, lalu progres penyelidikan bersama dengan kepolisian sudah sejauh apa. Demikian sementara, Robert Haryanto kembali ke studio. Ya Rifai, sebelum Anda akhiri live Anda, apakah dari hasil koordinasi sudah ditemukan siapa pemilik dari kabel-kabel tersebut? Ya Rifai, apakah sudah ditentukan siapakah pemilik dari kulit-kulit kabel yang berserakan di dalam saluran air tersebut? Ya Robert, kami tidak terlalu menyimak apa yang Anda pertanyakan, namun intinya kami bisa menjelaskan kepada Anda bahwa saat ini dimulai lagi pengerjaan untuk kemudian mengangkut beberapa tumpukan kabel yang masih terdapat di dalam titik utama Jalan Medan Merdeka Selatan. Ini adalah persimpangan atau perempatan di Jalan Medan Merdeka Selatan menuju ke Jalan Budi Kemuliaan. Lalu di kiri saya adalah Jalan Medan Merdeka Barat dan di kanan saya adalah Jalan Tamrin. Belum diketahui secara pasti bagaimana ini bisa terletak atau ditempatkan di dalam gorong-gorong yang begitu besar dimensinya, di mana lebarnya sekitar 3 meter dengan tinggi 2 meter dan dimungkinkan pada saat musim tidak sedang hujan. Beberapa bulan yang lalu dipastikan bahwa saluran drainase ini tidak berisi air. Seperti bisa Anda lihat saat ini. Sebentar teman-teman, saya akan coba tunjukkan kepada pemirsa dulu bahwa ini bisa kita lihat panjangnya bisa mencapai 1 hingga 2 meter, Robert. Anda bisa lihat seperti ini, pemirsa juga bisa melihat bagaimana bisa tumpukan dari plat kabel seperti ini bisa berada di gorong-gorong apabila tidak ditempatkan dengan sengaja oleh beberapa pihak atau oknum yang kemudian motif atau tujuannya belum kita ketahui hingga saat ini. Sudah tepat rasanya masyarakat atau publik mengira bahwa keterlibatan kepolisian harus ada di dalam hal ini untuk menyelidiki bagaimana sebenarnya motif dari kabel-kabel dan siapa pemiliknya, lalu siapa yang paling bertanggung jawab. Nanti kami sekali lagi akan menghadirkan Kepala Dinas Tata Air yang tentunya hari ini sudah memiliki koordinasi dengan pihak kepolisian dan apa saja progres dari hasil-hasil penyelidikan. Demikian sementara, Robert Haryanto. Baik, terima kasih Rifai Pamone atas informasinya langsung dari kawasan Jalan Medan Merdeka. Untuk selengkapnya mengenai temuan bertonton kulit kabel di gorong-gorong seputar istana, kami akan membahasnya secara mendalam di segmen 5 nanti. Untuk sementara saya akan kembalikan kepada Wahyu Wiwoho. Wahyu, silakan. Merdeka Selatan terus dilakukan oleh petugas Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta sudah melapor ke aparat kepolisian untuk mencari siapa pelaku yang membuang sampah kulit di kawasan Ring 1 ini. Hingga hari ini petugas Dinas Tata Air Pemprov DKI masih mengumpulkan sampah pelapis kabel atau kulit kabel yang jumlahnya hingga 11 truk. Tumpukan sampah kulit kabel di gorong-gorong di Jalan Medan Merdeka Selatan di depan kantor Kementerian SDM jumlahnya hingga 11 truk.
Temuan sampah kulit kabel di Jalan Medan Merdeka Jakarta Pusat ini sempat muncul dugaan adanya sabotase atau ulah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dikarenakan kawasan Jalan Medan Merdeka ini merupakan kawasan objek vital atau ring 1. Di kawasan ini juga terdapat Istana Kepresidenan. Lebar kulit kabel yang ditemukan bervariasi antara 1 inci hingga sekitar 10 cm. Petugas Dinas Tata Air Pemprov DKI telah melaporkan hal ini ke Polda Jaya. Polisi pun sedang menyelidiki siapa pembuang sampah kulit kabel ini. Besar kemungkinan sampah kulit kabel akan masih ditemukan di sejumlah gorong-gorong di sekitar Jalan Medan Merdeka. Petugas juga belum bisa mengidentifikasi jenis kulit kabel yang ditemukan biasa digunakan oleh instansi mana. Identifikasi ini penting untuk melacak pihak pembuang sampah kulit kabel ini. Tim Liputan Metro TV. Benarkah temuan bertonton pelapis kabel atau kulit kabel di gorong-gorong di sekitar istana di Jalan Medan Merdeka merupakan sabotase? Kita akan bergabung bersama rekan kami, yaitu Rifai Pamone, yang akan menguraikan bagaimana kondisi terakhir di sana, juga siapa institusi yang memiliki kulit kabel tersebut. Rifai, bagaimana dengan informasi yang Anda dapatkan di sana? Sepanjang hari ini kami terus memantau bersama dengan tim Liputan Metro TV bagaimana pola atau sistem yang dilakukan oleh petugas dari suku Dinas Tata Air DKI Jakarta untuk memindahkan tumpukan bungkus kabel yang berada di salah satu titik atau ruas drainase gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan. Apabila kami coba mengukur titik kami berdiri saat ini, Robert, hingga ke perempatan Jalan Agus Salim, ini kurang lebih sekitar 500 meter, dan di titik ini, di titik utama tempat pengerjaan hari ini yang sudah dilakukan sejak hari Rabu pekan lalu, ada 3 titik manhole atau lubang gorong-gorong yang dijadikan tempat untuk melakukan pengerjaan. Kami saat ini tengah memantau dan juga melihat ada sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah hadir di lokasi ini untuk langsung melihat bagaimana proses pengerjaan. Karena untuk hari ini saja, Robert, sudah disiapkan sekitar 4 truk yang sudah PP atau 2 kali rate datang di lokasi ini untuk mengangkut tumpukan bungkus kabel ini yang tentunya bermaterialkan seng yang cukup tebal dan kemudian ditumpuk di dalam truk yang nantinya akan dibawa ke tempat penampungan. Di antaranya, salah satunya adalah menurut informasi dari petugas yang berada di lokasi ini, Robert, menyatakan akan dibawa ke kantor Dinas Tata Air DKI Jakarta. Kami akan coba melihat secara langsung dan menunjukkan kepada Anda bahwa bagaimana sebenarnya lokasi ini begitu banyaknya tumpukan kulit kabel yang berada di titik ini, dan petugas harus berjibaku kerja keras sejak pukul 11 siang tadi menggunakan peralatan yang hampir sebagian besar memang manual, dan ini memang cukup menyulitkan. Mereka menggunakan linggis seperti ini. Ada juga tangga bersusun yang bisa dibawa masuk hingga ke dalam gorong-gorong yang berdimensi tinggi 3 meter dan juga lebar sekitar 3 meter ini. Kami akan coba melihat kondisi di ujung titik gorong-gorong ini karena ada pejabat dari DKI Jakarta yang sudah hadir di sini, dan kita akan coba lihat secara langsung. Proses ini menjadi sangat berat bagi petugas Dinas Tata Air karena sudah dilakukan selama 7 hari, dan baru saja petugas yang kami tanyakan mengatakan bahwa mereka tidak bisa memprediksi berapa hari yang mereka butuhkan untuk bisa mengelola pengerjaan ini karena banyaknya tumpukan kulit kabel atau bungkus kulit kabel ini. Dan sebenarnya pengerjaan ini menjadi salah satu yang rutin dilakukan oleh Dinas Tata Air sejak 2 minggu terakhir pada saat genangan pertama kali mereka temukan di Jalan Medan Merdeka Selatan saat musim penghujan tahun 2016 atau awal tahun 2016 ini.
menimbulkan kecurigaan pada saat dilakukan pengurasan dari depan Balai Kota DKI Jakarta dan juga kantor atau gedung dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Kemudian air tidak cepat surut hingga ke pertigaan Jalan Agus Salim, kemudian juga sudah dilakukan pengurasan, dan pada saat gorong-gorong diperiksa ditemukan tumpukan dari bungkus kabel. Itu pada saat hari Rabu pekan lalu, dan kemudian kecurigaan ini terus diarahkan menuju ke traffic light di Jalan Medan Merdeka Selatan, dan akhirnya di titik ini ditemukan tumpukan kabel yang lebih banyak lagi, dan hingga hari ini hari ke-7 sudah ada 15 truk kurang lebih yang harus disiapkan untuk kemudian dijadikan alat atau media membawa tumpukan kabel ini menuju ke kantor Dinas Tata Air DKI Jakarta. Pihak kepolisian sudah dilibatkan dan masih terus melakukan penyelidikan. Belum diketahui siapa pemilik kabel ini atau tumpukan bungkus kabel ini dan apa motif di belakang keberadaan tumpukan kabel yang menyebabkan genangan air di Jalan Medan Merdeka Selatan yang masuk wilayah ring 1 pengamanan di DKI Jakarta. Robert Haryanto. Sudah disiapkan untuk mengambil dari sampah kulit kabel tersebut yang menyumbat saluran air di wilayah ring 1 Jakarta. Terima kasih Rifai Pamone atas informasi Anda langsung dari Jalan Medan Merdeka di kawasan Jakarta Pusat.